Shalom, salam sehat, salam sukacita bagi kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Saat ini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai kami, dan menolong kami agar kami dapat memahami, mengerti tentang kebenaran yang hendak Engkau sampaikan kepada kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai ayat 21. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Kristus, kasih adalah esensi kehidupan orang Kristen. Kasih itu sendiri adalah dimensi dari dua sisi, yaitu dari Allah sebagai sang inisiator dan manusia yang menanggapi atau meresponi kasih tersebut. Kasih itulah yang akan merubah kehidupan manusia menjadi lebih baik. Rasul Paulus menjelaskan bahwa kasih itu direalisasikan dengan istilah pendamaian, sebagaimana yang ditulis di ayat yang ke-18, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Rasul Paulus dan teman-teman mendapatkan tugas untuk menjadi pendamai, untuk menyampaikan apa makna pendamaian itu bagi orang-orang yang meresponinya. Pendamaian itu dilakukan dari dua belah pihak, karena dua belah pihak telah terjadi perseteruan. Hubungan menjadi rusak oleh karena pelanggaran, dan terjadi permusuhan. Oleh sebab itu, pendamaian itu akan memberikan pemulihan hubungan dari kedua belah pihak. Jemaat yang kekasih di dalam Kristus, pemicu rusaknya hubungan adalah kesalahan dari pihak manusia. Namun Allah berinisiatif untuk memulihkan hubungannya, yang akan berdampak pada manusia memiliki hubungan yang lebih baik, baik kepada Allah dan juga kepada manusia. Mengapa Allah berinisiatif untuk melakukannya? Itu semua karena kasih-Nya kepada manusia. Dan diharapkan manusia yang meresponi terhadap kasih tersebut, terhadap proses pendamaian ini, menjadi ciptaan baru. Rasul Paulus dan teman-temannya menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan anugerah Tuhan. Hidup mereka telah didamaikan dengan Allah, karena mereka memiliki latar belakang yang tidak menyenangkan Tuhan. Satu dengan yang lain berbeda masalahnya, tetapi yang jelas mereka tidak memahami, tidak mengetahui tentang kebenaran itu sendiri, sehingga terjadi hubungan yang tidak baik dengan Allah. Namun dengan kasih-Nya, Allah telah mendamaikan mereka. Sebagai ciptaan baru yang telah mendapatkan anugerah Allah,
Mereka mengakui, mereka tahu bahwa Tuhan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu untuk disampaikan kepada banyak orang. Rasul Paulus dan teman-temannya memahami bahwa kesalahan akan membuat hubungan terputus, akan terjadi permusuhan. Sebagaimana jemaat di Korintus, mereka juga terjadi perselisihan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, pelayanan pendamaian harus dilakukan dan harus dikerjakan kepada orang-orang di Korintus. Namun, Paulus menyadari bahwa untuk menyampaikan berita pendamaian yang dari Allah itu juga ada kendala, ada masalah, ada tantangan, terganjal dengan pandangan siapa yang menyampaikannya. Oleh karena Paulus memahami, dia memiliki latar belakang yang buruk karena pernah melawan orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Namun dia sadar bahwa anugerah Allah telah memulihkan dia. Oleh sebab itu, dengan yakin dia mengatakan di ayat 20, "Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah." Itu artinya bahwa jemaat di Korintus mengalami hubungan yang kurang baik dengan Allah, sekalipun mungkin mereka merasa tidak salah. Namun kenyataan yang ada, mereka mengalami perselisihan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, sebagai orang yang telah didamaikan, tentu tidak perlu ada ketakutan dan kekhawatiran. Justru kita akan selalu merindukan untuk bertemu dengan Allah. Dalam segala situasi dan kondisi, kita akan mencari Tuhan. Oleh karena tidak ada lagi gap, tidak ada lagi batasan, di mana Allah telah membuat jalan supaya kita mau meresponi kasih Allah tersebut. Barangkali saat ini kita merasa bahwa tidak ada permusuhan dengan Allah. Kita merasa nyaman, damai dengan Allah. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan sesama? Ketika kita memiliki case atau masalah dengan yang lain, itu pasti akan berimbas dengan komunikasi kita dengan Allah. Oleh karena kita tidak akan ada rasa damai, rasa tentram, oleh karena sedang ada perseteruan atau perselisihan satu dengan yang lain. Itu sebabnya pendamaian itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus meresponi kasih Allah, di mana Allah telah mendamaikan kita, dan kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah menjadi ciptaan baru. Masa-masa lalu yang dapat menghambat pertumbuhan rohani kita harus kita tinggalkan, harus kita lepaskan, dan kita harus masuk dalam fase sebagai ciptaan baru, kehidupan baru, lembaran baru, sehingga kita sungguh-sungguh dapat meresponi dan merefleksikan dalam kehidupan kita kasih Allah tersebut, dan kita juga bisa menjadi juru damai atau membawa kabar pendamaian yang diberikan Allah kepada manusia, kepada orang-orang yang kita jumpai. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita kembali, mengingatkan kepada kita sebagai ciptaan baru yang memiliki tugas untuk menjadi atau untuk membawa kabar pendamaian itu kepada sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih yang Tuhan berikan kepada kami, dan Engkau telah melakukan pendamaian sehingga kami dapat datang kepada Tuhan dengan leluasa. Dan kiranya ketika kami juga masih memiliki hubungan yang tidak baik dengan sesama, pasti akan berimbas dengan hubungan kami dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan menolong kami agar kami hidup damai dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan kami juga dapat menjadi pemberita pendamaian itu kepada sesama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.